Halo, ALJ Belajar. Kembali lagi bersama Gong Lili. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi. Khususnya yaitu bagaimana konsep dari limit fungsi itu sendiri. Oke. Limit itu artinya dia mendekati atau menghampiri sesuatu. Jadi nilai limit itu dia hanya nilai tafsiran atau nilai hampiran. Nah, untuk limit fungsi aljabar itu merupakan nilai pendekatan suatu bilangan tertentu terhadap suatu fungsi aljabar. Jadi, limit itu sebenarnya bukan tepat itu nilainya, tapi itu adalah nilai tafsiran. Nah, simbol untuk limit fungsi aljabar itu ini. Dibacanya untuk limit fx di mana x mendekati c suatu bilangan gitu. Hasilnya adalah L. Nah, suatu limit memiliki nilai jika yang pertama dia nilai fungsi ada. Artinya saat kita substitusi, kalau simbol limit itu ini, saat kita substitusi setiap x yang ada di limit ya, di fungsi aljabar limit itu, kita ganti dengan c, itu ada nilainya itu suatu bilangan gitu. Kemudian nilai limit kiri itu ada dan nilai limit kanan itu ada. Serta nilainya harus sama. Nah, untuk limit kiri itu biasanya disimbolkan dengan limit fx untuk x mendekati c. Di sini ada tanda nih, min. Kalau dia limit kanan, di atas c itu ada tanda positif gitu. Itu menyatakan limit kanan. Dan nilainya harus sama. Kalau dapat nilai limit kiri itu dia mendekati 2, maka nilai limit kanan itu harus 2. Kalau yang kayak gitu baru dia ada nilai limitnya. Berarti L ini dapat 2, nilai fungsinya 2, di kiri dapat 2, di kanan juga dapat 2, baru nilai limitnya itu ada yaitu di 2. Tetapi kalau nilai limit fungsinya misalnya 3, kemudian limit kanannya kirinya 3, limit kanannya 1, nah dia kan ada yang berbeda tuh. Berarti dia tidak memiliki limit, nilai limit. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita gunakan dua contoh soal ini ya. Jadi kita coba dari soal nomor 1. Kita belajar menentukan nilai limit dengan konsep dulu sebelum nanti di video selanjutnya akan saya bahas mengenai menentukan nilai limit dengan metode-metode seperti substitusi, pemfaktoran, dan lain-lainnya. Oke, untuk soal nomor 1, tentukan apakah fungsi di bawah ini mempunyai nilai limit atau tidak. Nah, untuk tahu dia memiliki nilai limit atau tidak, pertama kita harus cek apakah dia punya nilai fungsi. Nilai fungsi itu saat fx, nah di sini fx-nya dia kan bentuknya x plus 2. Nah, setiap bentuk fungsi di sebelah kanan tulisan lim atau limit ini itulah fx-nya. Nah, di sini x-nya mendekati berapa? Nah, ini cek. X-nya mendekati 1, berarti kita ganti F1. Dan ini peroleh 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi nilai fungsinya ada. Kemudian kita cek nilai limit kiri dan nilai limit kanan. Apa sih yang dimaksud dengan nilai limit kiri dengan nilai limit kanan? Itu bisa kalian lihat seperti tabel berikut. Nah, Y itu sama aja artinya dengan Fx ya. Dan Fx di sini adalah X plus 2. Nah, ini nilai fungsinya. Nah, 1 ini C-nya dia karena X itu mendekati 1 di sini. Nilai limit itu tidak tepat dia di 1, tetapi dia berkisaran antara 1 yang dari kanan atau 1 yang dari kiri gitu. Nah, yang sangat mendekati 1. Jangan sampai kalian buat, oh di kanannya 1 apa? Di kanannya 1 ini apa? 2, 3, 5, 10. Jangan, itu terlalu jauh. Yang sangat mendekati 1. Contohnya apa? 1,01. 1,1, 1,2. Atau boleh aja di sini 1,00001. Boleh. Jadi cari angka atau bilangan yang sangat mendekati 1. Itu untuk yang di kanan. Begitu pula yang di kirinya.
bilangan yang paling dekat dengan 1 dari kiri. Nah, sebelum angka 1 tuh berapa? 0,9999. Itu kan dekat banget kan? Tapi di sini saya pilih 0,99, 0,9, dan 0,8. Pastilah dia. Jangan sampai dia terlalu jauh gitu. Jangan sampai ini 1, sebelah kirinya ada 0. Nah, itu terlalu jauh. Jadi kalau satu bilangan bulat ke bulat lainnya itu dia termasuk rentangannya jauh gitu. Oke, pilih usahakan nilai X yang dipilih ini sangat dekat. Nah, kita mulai nih yang 1,01. Saat X-nya itu kita pilih 1,01 dari kiri, kalau kita substitusikan dia ke Y sama dengan X plus 1, maka kita akan peroleh 1,01 tambah 1 kan itu kan? Berarti 1,01. Kita cek. Sorry. Oh, plus 2 nih. Plus 2 ya. 2 tambah 1, oke. 3,01. Begitu pula nih 1,1 kalau kita ganti X di sini tambah 2 kan jadinya 3,1. Nah, gitu. Ini juga saat Y-nya X tambah 2. X-nya kita ganti 1,2 hasilnya 3,2. Nah, 3,01, 3,1, 3,2 berarti limit X mendekati 1 dari kanan untuk fungsi X plus 2 ini, nah ini tanda mendekati, dia kayak sama dengan tapi agak berliku gitu. Dia mendekati berapa kalau kita bulatkan ke bilangan bulat? 3,01, 3,1, 3,2. Ini kan masih rendah 0,5 dia kan, dari 0,5 kalau dilihat dari pembulatan dia mendekati 3. Oke, jadi ini limit kanannya. Limit kanan bisa dihitung hasilnya suatu bilangan dan dia 3. Oh, dia sama dengan nilai fungsi. Jadi kemungkinan dia ada nilai limitnya. Kita cek dulu yang di sebelah kiri. Apakah dia juga mendekati 3? Nah, kita lihat nih kalau kita milih X-nya 0,99, saat Y-nya X tambah 2, itu perolehannya menjadi 2,99. 2,99 kalau dibulatkan kan 3. Ini juga 0,9 ditambah 2 gitu karena Y-nya X plus 2. 2,9 pembulatannya 3 juga kan? Ini juga kalau dibulatkan 3. Jadi nilai limit kirinya untuk fx-nya X plus 2 dia juga mendekati 3. Oke, karena ketiga syarat itu terpenuhi, limit nilai fungsi ada, nilai limit kiri ada, nilai limit kanan ada, nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Maka jawabannya, tentukan apakah fungsi di bawah ini mempunyai nilai limit atau tidak. Jadi jawabannya adalah mempunyai nilai limit. Mempunyai nilai limit, yaitu di 3. Itu jawabannya. Oke, bisa? Oke, kita pertegas lagi dengan soal yang nomor 2. Soal nomor 2, tentukan apakah fungsi di bawah ini mempunyai nilai limit atau tidak. Nah, ini adalah fungsi pecah dia. Ya. Nah, jadi ada fx sama dengan X kuadrat, ini berlaku untuk X kurang dari 1. Artinya apa? Bilangan yang kurang dari 1 berarti ini kita lihat dari kiri. Nah, kurang 1 kan kiri kan? X plus 2 kalau dilihat dari kanan. Nah, kita cek dulu nilai fungsinya. Kita cek dulu nilai fungsinya. Cek nilai fungsi. Cek nilai fungsi dulu. Untuk tahu apakah dia punya limit atau enggak. Berarti kita ganti saat X-nya itu, nah limit berapa nih? Nah nih, untuk limit fx untuk X mendekati 1, ternyata X-nya juga 1. Nah, saat X-nya itu tepat di 1, kita gunakan fungsi yang mana? Nah, ini berlaku nih sekarang, tandanya ini. Ini X kuadrat, kita ganti fungsi itu dengan X kuadrat, jika X itu kurang dari
atau tepat dia sama dengan 1. Kita gunakan X plus 2 kalau X itu lebih dari 1. Berarti kalau 1,01 baru bisa gunakan ini. Berarti kalau umpamanya X-nya tepat di 1, kalau nilai fungsi itu tepat nilainya dia di 1, berarti kita gunakan X kuadrat. Berarti kan jadinya 1 kuadrat, yaitu 1. Berarti nilai fungsinya apa? Ada, dan nilainya adalah 1. Kemudian apakah dia sama dengan nilai limit kiri dan limit kanannya? Sekarang kita cek dengan menggunakan tabel. Nah, karena X itu tetap dia mendekati 1, nah nih, berarti yang di kanan sama kirinya 1, saya gunakan aja angka-angka yang kayak tadi. Untuk yang di kanannya 1, nanti kita gunakan fx-nya itu sama dengan X plus 2. Mengapa? Ingat, fx itu sama dengan y ya. Nah, di sini saya simbolkan y. Kenapa dia digunakan X plus 2? Itu karena lihat nih, dari berlakunya X ini, dari domainnya atau daerah asalnya. X plus 2 itu berlaku jika X-nya lebih dari 1. X kuadrat, nah untuk yang bagian ini, nah, bagian di sininya, yang di kirinya, kita gunakan fx itu adalah X kuadrat. Jadi kita coba nih. Untuk 1,1 berarti kita dapat Y sama dengan 1,01 tambah 2. Atau 3,01. Ya. Oh. Yang ini juga. Kayaknya ini ada keliru deh, harusnya 3 nih. 3. Kemudian di sini juga, nah jadinya 3 kan. Karena 1 Y sama dengan 1,2 ditambah 2. Berarti kan 3,2. Nah, jadi nilai limit kanannya dari X plus 2, nah, dia X plus 2 nih. Itu mendekati berarti tandanya sama dengannya kayak gini, 3. Sekarang kita cek nih yang di sebelah kiri. Tapi sebenarnya ini aja udah kelihatan dia tidak memiliki limit kan, karena nilai fungsinya di sini 1, di sini nilai limit kanannya 3. Berarti udah tidak sama. Tapi kita coba belajar aja cek nih. 0,9 berarti Y itu kan 0,99 dikuadratkan. Kalau dikuadratkan nanti hasilnya 0,981. Ini juga. Ini X kuadrat, berarti 0,9 kita kuadratkan. 0,81. Ini 0,64. Nah, kalau dilihat dari nilai limit X kuadrat untuk X mendekati 1 dari kiri min, maka hasilnya ini kalau dibulatkan suatu bilangan bulat, dia akan menjadi mendekati 1. Nah, tapi di sini limit kiri itu tidak sama dengan limit kanan. Berarti dia tidak memiliki limit. Tidak punya nilai limit. Berarti jawabannya ini tidak punya nilai limit. Alasannya kenapa? Karena nilai fungsi tidak sama dengan nilai limit kiri dan limit kanan. Nah, ini soal yang selanjutnya, yang ketiga. Nah, jadi fungsi fx itu diberikan dalam bentuk nih, diagram. Nah, diagramnya itu fx-nya itu nih. Fx-nya nih. Yang kurva nih, kurva yang lengkang-lengkung nih. Ini fx. Jadi bukan dalam bentuk fungsi seperti contoh nomor 1 atau nomor 2. Nah, kita coba selesaikan yang A. Untuk fungsi yang grafiknya diberikan, nah ini maksudnya, nyatakan nilai besaran yang diberikan jika ada. Jika tidak ada, mengapa? Nah, kalau nggak ada itu berikan alasannya. Kalau nggak ada itu, alasannya pasti mungkin nilai limit kiri limit kanan nggak sama, atau nilai limit kiri kanan tidak sama dengan nilai fungsi. Gitu. Kalau ada, kenapa ada? Karena nilai limit kiri, limit kanan, dan nilai fungsi sama. Nah, kita cek nih yang A. Untuk limit fx untuk x mendekati 1. Nah, di sini ini kan sumbu x kan, sumbu x 0, habis itu di sini satunya,
Ini 2, ini 3, 4, dan 5. Nah, ini min 1. Gitu. Oke, untuk yang A dulu. Untuk yang A, X-nya itu dibilang dia 1. Nah, cara gampangnya itu lihat kalau dia grafik kayak gini. 1 kita naikin dia ke atas, tepat dia di grafik. Nah, gitu. Nih. Grafiknya ini ada terpecah atau enggak, atau nyambung. Nah, di sini kan nyambung dia kan. Nyambung dia nggak ada pecah. Berarti nilai limitnya ada. Nah, itu cepatnya. Kenapa? Karena kalau limit kiri, limit kanan, dan ini kan dari kiri nih, yang dekat banget. Ini dari kanan, dia dekat banget. Nah, intinya dia mengarah ke titik yang ini. Nah, tetap di garisnya ini. Lalu sekarang soal yang B. Untuk yang B, apakah limit fx untuk x mendekati 3 dari kiri? Nah, 3-nya lihat dulu. Kira. 3-nya kan ini kan 3. Kirinya 3 mana? Ini kirinya kan. Nah, kalau kirinya 3, kalau kita bawa naik nih, ini. Nah, kalau di sini kirinya ada nggak grafik? Kan nggak ada kan? Berarti kita naikin lagi. Nah, di sini dia. Dan ini buletannya. Kita dulu, dia kehapus semua ada jadinya nih. Kalau di sini buletannya itu kan terbuka dia kan, nah bulat kayak gini. Nah, tapi dia grafiknya di kirinya ada nih yang mendekati nih. Dan itu mendekati bulatan ini, yaitu nilainya adalah 4. Ada juga. Kalau untuk yang X sama dengan 1 nilainya berapa nih? Nah, ini kan nggak jelas nilainya kan, intinya dia ada gitu. Mungkin 3,5 maksudnya di sini nih. Oke, untuk yang C. Untuk yang C, dia didekati 3 dari kanan. 3 dari kanannya 3 mana nih? Kan ini kanannya 3. Kalau kita lihat bahwa dia naik, kanannya 3 kan ini dia kan. Nah, dia mengarah ke bulatan yang ini. Yang bulatan ini dia Y-nya adalah 2. Berarti nilainya juga ada, yaitu 2. Kemudian lagi, untuk yang nih, yang D. Limit fx untuk x mendekati 3. Nah, untuk fx mendekati 3 ada nggak dia? Nah, limit itu ada. Limit fx untuk x mendekati 3 itu ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, kalau saya tanyakan apakah nilai limit kiri sama dengan limit kanan, kita cek nih, limit kirinya berapa nih? Nih yang biru nih. 4 kan, limit kanannya 2. Dia nggak sama, berarti ini tidak ada. Alasannya kenapa tidak ada? Karena nilai limit kiri tidak sama dengan nilai limit kanan. Kemudian untuk yang E, dia F3, tepat di 3. Berarti kita cari bulatan di 3 nih. Nah, ini bulat penuh kan? Kalau ini kan terbuka berarti bukan di 3. Ini terbuka bulatannya berarti bukan di 3 juga. Ini bulatannya penuh berarti ini tepat di 3. F3 ini bukan limit ya, berarti tepat di 3 itu nilainya adalah 3. Nah, kayak gitu. Nah, bisa? Nah, ini pelan-pelan ya grafik soalnya. Nah, biasanya kalau grafik ya ada beberapa yang kadang-kadang pusing gitu ngelihatnya. Ini pelan-pelan aja. Jika masih bingung bisa diulang lagi penjelasannya, atau saya kasih lagi satu contoh soal deh, soal nomor 4 tentang grafik nih. Oke. Untuk fungsi dan grafik yang diberikan, nyatakan nilai besaran yang diberikan jika ada. Nah, bedakan antara limit dengan fungsi. Kalau ada tulisan lim kayak gini berarti dia limit. Kalau F langsung kurung bilangan, itu berarti fungsi. Kalau fungsi itu cari aja di grafik itu yang bulatannya penuh. Tapi kalau limit itu bisa bulatan penuh, bisa bulatannya kosong kayak gitu. Kalau limit, ya.
Jadi kalau limit itu bisa dicari kalau dia bulatannya penuh atau yang kosong. Sedangkan kalau fungsi, kalau dilihat dari segi grafik, dia harus tepat di bulatan yang penuh. Gitu. Oke, kita coba yang A. A itu limit fx untuk x mendekati min 2. Min 2 itu yang mana? Ini x-nya min 2 kan. Kita bawa naik nih. Nah, di sini kelihatan bahwa grafiknya kan ini kan. Nah, berarti dia tepat dia mengarah ke sini walaupun bulatannya kosong gitu nggak penuh. Berarti itu tetap nilainya dan nilainya adalah di ini kan 1 dia jadinya kan. Ini nilainya adalah 1 gitu. Kemudian kita lanjutkan ya. Soalnya nomor B. B itu limit fx, x-nya itu mendekati 2 tapi dari kiri. Nah, minnya di sini. Kalau ini min 2. Kalau ini mendekati 2 tapi 2-nya dari kiri. Nah, 2 kan di sini, dari kirinya di sini kirinya 2. Nah, kirinya 2 berarti kita bawa naik. Nah, ini udah temu nih garis. Nah, ternyata ada ini dari kirinya itu dia mengarah ke bulatan nih. Karena ada, berarti nilainya berapa? Oh, bulatan ini nilainya adalah 1. Ada dan nilainya 1. Sekarang lihat ini yang C. Yang C ternyata mendekati dari 2, tapi plus. Plus itu berarti dari kanan. Kita lihat nih, 2 dari kanan, kanannya 2 kan di sini kan? Kalau kita bawa naik segini, nah ini ada bulatan. Di kanannya ada garis nggak dia? Garis grafik gitu. Enggak kan? Nah, kita lihat lagi ke atas. Bawa lagi ke atas. Nah, ini ada bulatan lagi. Ada nggak di kanannya? Oh, ada ini dia. Oh, berarti dia mengarah ke bulatan ini yang dari kanannya, yaitu mengarah ke angka, nah di sini antara 2 dan 4 adalah 3. Jadi jawabannya 3. Nah, yang D, limit fx untuk x mendekati 2, nggak ada tanda plus, nggak ada tanda min. Nah, kalau nggak ada tanda plus min, nanti dicek nih, yang dari kirinya, di sini dia mengarah. Dari kanan nggak ada. Kemudian yang ini kayak terputus gitu dia. Kalau yang terputus kayak gini, itu berarti dia tidak punya nilai. Apalagi jelas di sini kelihatan dari yang gabungan B dan C. Dari kiri jawabannya 1, dari kanan 3. Jelas nggak sama, berarti nggak ada. Untuk yang E, dia nilai fungsi f min 2. Min 2 mana nih min 2? Dan adakah saat kita cek ke atas dia bulatan penuh? Bulatan ini kosong berarti bukan dia. Naik lagi, oh ini bulatannya penuh dan itu nilainya adalah 3. Kalau F2 gimana? F2 ini dia, 2-nya kita lihat ke atas, oh ini bulatan penuh dan itu nilainya 1. Jadi kalau dia fungsi, dia bulatannya penuh, dicek. Kalau dia limit, boleh dia bulatan penuh atau bulatan kosong. Oke? Nah, itu dia konsep mengenai limit, terutama limit kiri dan limit kanan, kemudian bagaimana nilainya dilihat dari kesamaan limit kiri, limit kanan, dan nilai fungsinya. Oke, itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya bagaimana menentukan nilai limit dengan menggunakan metode substitusi dan lain sebagainya tanpa menggunakan grafik. Oke, terima kasih sudah nonton. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar materi atau hal-hal menarik yang dilihat di video ini bisa dibagikan ke teman-teman lain. Ya, bye-bye.